Insiden jatuhnya pesawat ATR 42500 masih menyisakan duka dan tanda tanya. Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi di medan ekstrim Gunung Bulu Saraung. Sementara itu black box telah ditemukan dan menjadi kunci investigasi penyebab kejadian. Kita akan sama-sama bahas dalam slide-slide selanjutnya. Pemirsa, setelah 5 hari pencarian, akhirnya tim SAR gabungan berhasil menemukan black box atau kotak hitam pesawat ATR 42500. Black box berhasil ditemukan tepatnya pada hari Rabu 21 Januari 2026 di tebing dengan kedalaman 150 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Penemuan black box berawal ketika tim melakukan pencarian bagian ekor pesawat. Jadi sebelum terjun ke lokasi, tim SAR ini telah diedukasi oleh KNKT terkait ciri-ciri black box pesawat, termasuk di mana letaknya, bentuk hingga warna dari black box. Oleh karena itu begitu tim SAR menemukan ekor pesawat, mereka langsung mencari keberadaan black box. Nah, begitu melihat benda berupa black box, mereka langsung melapor. Dan black box tersebut ditemukan masih merekat pada bagian ekor pesawat dalam kondisi utuh dan tidak ada kerusakan. Tidak ada kerusakan, artinya tidak ada hal-hal yang memberatkan atau merusak casingnya. Akhirnya mereka pun langsung mengevakuasi black box dan turut mengamankan cockpit voice recorder atau CVR. Sebagai informasi, black box ini menjadi kunci utama investigasi kecelakaan penerbangan karena black box merekam data teknis penerbangan dan suara kokpit yang bisa membantu mengungkap penyebab insiden secara akurat. Kita beralih ke slide selanjutnya. Lantas bagaimana pemirsa dengan perkembangan pencarian korban? Penemuan terbaru per pagi ini, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan seluruh jenazah korban kecelakaan pesawat. Adapun ke-6 jenazah yang ditemukan kemarin dan 2 jenazah yang ditemukan pagi ini, lokasinya tersebar yaitu sekitar 100 meter di selatan atau bawah penemuan jenazah pertama, yaitu 2 jenazah yang telah ditemukan beberapa waktu lalu dan sekitar 250 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Terkait kondisi jenazah ini telah membengkak dan membuat proses identifikasi di lapangan menjadi sulit. Oleh karena itu, dari total 10 korban, baru 2 korban yang berhasil teridentifikasi. 2 korban yang berhasil teridentifikasi. Yang pertama adalah atas nama Florencia Lolita yang merupakan seorang pramugari. Kemudian yang kedua adalah seorang pegawai KKP bernama Deden Maulana. Sementara untuk 2 korban lainnya, 2 korban yang tersisa masih dalam proses pencarian. Terkait dengan proses identifikasi dilakukan oleh tim DVI, di mana dilakukan melalui pencocokan sidik jari, gigi, properti, serta ciri medis lainnya. Apabila memang telah berhasil diidentifikasi seperti 2 korban pertama yaitu Florencia Lolita dan Deden Maulana, maka akan langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Kita beralih ke slide selanjutnya. Pemirsa, evakuasi korban ini harus menerobos jalur di Gunung Bulu Saraung yang ekstrim. Berbagai cara evakuasi diupayakan. Pertama melalui jalur darat, kemudian akan dilanjutkan melalui jalur udara. Nah, terbaru tim SAR gabungan ini merencanakan untuk melakukan evakuasi ke-8 jenazah menggunakan teknik penarikan ke atas atau metodenya vertical rescue. Jadi tim SAR ini menyiapkan tim rescue di 2 titik. Pertama, tim rescue di lokasi penemuan korban dan tim rescue di bagian atas. Jadi begitu situasi aman, jenazah ini akan ditarik ke atas dengan menggunakan teknik vertical rescue tersebut. Setelah dievakuasi ke posko Tompo Bulu, jenazah direncanakan untuk diterbangkan menggunakan helikopter menuju Rumah Sakit Bayangkara untuk proses identifikasi. Namun apabila tidak memungkinkan, evakuasi dilakukan melalui jalur darat menuju ke Bidokes Polda Sulsel. Kenapa pemirsa sampai perlu ada 2 opsi evakuasi, baik jalur darat maupun jalur udara? Ini berkaitan dengan poin yang kedua, di mana tim SAR menghadapi sejumlah kendala dalam melakukan evakuasi korban. Yang pertama adalah mulai dari medan yang curam, kemudian juga kondisi cuaca yang tidak menentu. Kawasan Gunung Bulu Saraung ini didominasi oleh formasi batuan kars dengan konfigurasi tebing curam celah batu tajam serta permukaan yang tidak stabil. Perbedaan elevasi yang tajam antar titik temuan memaksa personel ini melakukan pergerakan vertikal menggunakan peralatan teknis panjat serta sistem pengamanan berlapis. Kemudian juga medan yang curam yang tadi didominasi oleh kars yang rapuh dan licin, ini akan membuat terkena kelembapan sehingga bisa meningkatkan risiko terjatuh dan akhirnya bisa memperlambat proses mobilisasi logistik dan juga peralatan evakuasi. Itu tadi untuk medan yang curam. Sementara kalau dari sisi meteorologi, area pegunungan memiliki
pola mikroklimat yang cepat berubah. Awan rendah kabut dan perubahan kecepatan angin dapat terjadi dalam waktu singkat. Ini mempengaruhi visibilitas dan juga keamanan operasi udara. Curah hujan lokal yang datang secara tiba-tiba juga menyebabkan permukaan batu menjadi lebih licin dan bisa meningkatkan potensi bahaya bagi personel. Meski demikian, kendala tidak menjadi penghalang bagi tim SAR untuk melakukan proses evakuasi. Karena ribuan tim SAR telah diterjunkan untuk mempercepat proses pencarian korban dan juga proses evakuasi korban, dan yang terbaru juga turut diterjunkannya anjing K9. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Jadi hingga kini penyebab pesawat hilang kontak masih menjadi misteri. Awalnya KNKT sempat menduga pesawat menabrak Gunung Bulu Saraung, tapi nampaknya dugaan tersebut masih perlu dibuktikan lebih lanjut. Terdapat juga sejumlah hal yang masih harus dipecahkan dan diungkapkan secara transparan oleh pihak terkait. Yang pertama, mulai dari komunikasi terakhir antara pilot dan ATC yang masih belum diungkap. Satu-satunya pernyataan Airnav adalah ATC melihat kalau pesawat ATR 42500 terdeteksi keluar jalur. Oleh karena itu memberikan arahan. Namun apa komunikasi di antara keduanya tidak diungkap. Arahan apa yang diberikan tidak diungkap pada publik hingga saat ini. Selain itu yang kedua, pemirsa kita beralih juga sempat ada perbedaan klaim jejak data smartwatch yang dimiliki oleh co-pilot Farhan Gunawan yang terhubung ke ponselnya usai ditemukan. Jadi smartwatch tersebut sempat mencatat ada 13.647 langkah. Keluarga Farhan mengklaim smartwatch Farhan masih aktif usai pesawat jatuh, bahkan merekam pergerakan langkah kaki yang diduga berasal dari Farhan. Nah, tapi akhirnya setelah dilakukan pengecekan dan juga klarifikasi, Basarnas menyatakan terkait dengan pergerakan smartwatch, rekaman itu terjadi beberapa bulan lalu ketika korban masih berada di Jogja. Hal ini pun akhirnya diterima oleh keluarga korban. Tentunya pemirsa, kita masih harus menanti apa hasil investigasi KNKT untuk benar-benar bisa mengungkap misteri di balik hilang kontaknya pesawat ATR 42500. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah pemirsa, ini berkaitan dengan bagaimana proses investigasi untuk mengungkap penyebab di balik hilang kontaknya pesawat ATR 42500 disampaikan oleh Kepala KNKT Suryanto Cahyono kemarin tanggal 22 Januari 2026. Jadi Kepala KNKT ini menyatakan bahwa hari ini maksudnya kemarin black box dibawa ke Jakarta dan besok maksudnya adalah hari ini kita akan mulai melakukan investigasi. Biasanya investigasi ini memakan waktu sekitar 5-6 hari kalau tidak ada masalah. Biasanya masalah ini berupa apa saja jika memang dari fisiknya rusak. Tapi kan belum terjadi. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada masalah. Karena seperti yang saya katakan di awal bahwa black box ini berhasil ditemukan dalam kondisi baik. Jadi kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Suryanto Cahyono, dalam kurun waktu 5-6 hari, KNKT bisa secara rampung menyelesaikan investigasi dan juga bisa mengungkap pada publik apa yang menjadi penyebab pesawat ATR 42500 hilang kontak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.